In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorn of the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the one he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang sekali kita bisa berjumpa dalam momen yang sangat spesial hari ini, yaitu Jumat Agung, hari di mana semua orang Kristen memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Ngomong-ngomong soal pengorbanan, Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita dari Perang Dunia Kedua tentang seorang bernama John Robert Fox. Dia tergabung dalam pasukan gabungan Afrika Amerika yang ditempatkan di sebuah desa kecil di Italia bernama Somo Colonia. Suatu saat, tepatnya 26 Desember 1944, desa itu diserang dan dikepung oleh tentara Nazi Jerman. John dan beberapa teman kemudian mengundurkan diri dan bersembunyi di sebuah rumah. Kemudian John mengirimkan pesan melalui radio untuk mengirimkan atau menembakkan serangan artileri ke posisi di mana dia berada. Sebenarnya John sudah diperingatkan bahwa itu akan sangat membahayakan nyawanya. Tetapi apa yang dia katakan? Dia berkata, tembak saja, jumlah musuh jauh lebih banyak dari kita. Long story short, pasukan Amerika akhirnya berhasil merebut kembali desa tersebut. Dan ketika mereka kembali ke dalam desa, mereka menemukan tubuh John terletak di antara hampir 100 tentara Jerman. Pengorbanan John telah memberikan kesempatan kepada pasukannya untuk mempersiapkan diri dan mengambil kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib telah memberikan kepada kita yang percaya, bahkan tersedia bagi semua orang yang mau percaya, keselamatan, kesempatan, kehidupan, dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan sukacita waktu kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Karena kami tahu apa yang Kau lakukan ini sungguh luar biasa, sungguh memberikan dampak yang dahsyat bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, dan dalam mau sukacita ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami di mana saja kami berada. Urapi kami semua supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk memaknai pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Let your kingdom come and your will be done di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani 9 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan ayat-ayat itu buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada beberapa yang saya garis bawahi karena ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita perbedaan yang jelas antara sistem penebusan dosa dalam perjanjian lama dan sistem penebusan dosa melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Sebagai informasi bagi kita semua, pada zaman perjanjian lama, setiap orang yang berdosa harus membawa korban hewan kepada imam. Lalu orang tersebut harus meletakkan tangan di atas hewan, kepala hewan tersebut sebagai lambang substitution atau pergantian, di mana hewan itu menggantikan orang itu untuk menanggung dosanya. Lalu kemudian hewan itu akan disembelih dan darahnya akan dipercik ke mezbah dan juga dicurahkan di mezbah. Selain itu ada juga upacara pendamaian yang dilakukan 1 tahun sekali, di mana imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa korban pendamaian bagi dirinya sendiri dan juga bagi bangsanya. Semua proses ini Bapak Ibu dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Kenapa? Karena pengampunan dosa yang terjadi pada dalam sistem itu adalah pengampunan yang sementara, bersifat sementara, sehingga harus dilakukan setiap kali, dilakukan berulang kali. Sedangkan pengorbanan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib itu bersifat kekal, sehingga dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sempurna dan cukup bagi kita semua. Pengorbanan itulah yang melayakkan kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus Kristus
diawali dengan kerendahan hati. Pastor Indra sudah menjelaskan secara detail ayat-ayat yang tadi kita bacakan beberapa minggu yang lalu dalam khotbah yang berjudul rendah hati. Bapak Ibu mungkin bisa putar ulang kembali videonya dan mendengarkannya. Kristus dengan rela meninggalkan surga untuk datang ke bumi sebagai korban bagi dosa kita. Ia tidak mempertahankan posisi dan kuasanya, melainkan merendahkan diri dan menyerahkan hidupnya di kayu salib, supaya Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya mendapatkan pengampunan dosa dan dilayakkan untuk datang menghadap Allah, memuji dan menyembah Allah, bahkan hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Tanpa pengorbanan Kristus tidak akan ada penebusan. Tanpa pengorbanan orang percaya sebelum kita, tidak akan ada gereja. Benar Bapak Ibu? Lalu pertanyaannya untuk kita semua hari ini, bersediakah kita berkorban? Mengikut Kristus berarti akan mengalami pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar, ada salib yang harus kita pikul, ada hal-hal yang harus kita lepaskan dalam hidup kita. Mungkin itu adalah cara hidup kita yang lama yang harus kita lepaskan, atau sesuatu yang kita pegang erat dalam hidup kita sebagai tuan-tuan kecil. Bisa jadi itu keluarga kita, atau harga diri kita, atau jabatan kita, atau bahkan uang kita. Bersediakah kita melepaskan semua itu untuk Tuhan yang telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib bagi kita semua? Ini adalah pertanyaan yang wajib kita jawab pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Tuhan Yesus tolong kita semua Bapak Ibu, biar kiranya kita senantiasa mau memaknai pengorbanan Tuhan Yesus, memaknai kematian Tuhan Yesus dengan mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mengalami perubahan dari hari ke hari dalam kehidupan kita, menjadi lebih hari lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mengikut Kristus memang tidak mudah, namun Tuhan selalu menyertai kita dan selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Yang kedua, jika Kristus berkorban untuk membawa penebusan, kita juga dipanggil untuk berkorban saat membagikan penebusan itu kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari, saat kita melayani dan membagikan penebusan bagi orang lain, kita mungkin akan mengorbankan waktu kita, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan tenaga kita, bahkan uang kita. Tetapi kita juga akan merasakan kepenuhan hidup yang luar biasa berbeda. Bapak Ibu, ada cerita dari sekitar 20 tahun yang lalu, kita mungkin ingat kasus Bali 9. Ya, ada tokoh utama di situ bernama Andrew Chen, seorang pengedar narkoba yang ditangkap di Bali dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara Kerobokan, Bali. Pada akhirnya dia divonis hukuman mati. Namun ada perjalanan hidup yang luar biasa yang disaksikan oleh orang-orang yang ada bersama dia dalam penjara tersebut. Ada cerita bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu hidupnya diubahkan dan bahkan membuat pelayanan di penjara. Ya, salah satu hasil dari pelayanan mereka adalah pendeta Arif
Dia dalam sebuah podcast menjelaskan atau menyaksikan bagaimana kehidupan Andrew Chen yang sudah diubahkan Tuhan itu bisa memberkati hidupnya, dan akhirnya dia dibaptis oleh Andrew Chen, seorang pengedar narkoba yang diubahkan Tuhan lalu mengorbankan segala-galanya untuk melayani Tuhan. Dan ada banyak orang yang mendapatkan dampak yang sangat baik. Pendeta Arif waktu mengatakan bahwa ada kurang lebih 200 orang yang dibaptis dalam penjara Kerobokan Bali karena pelayanan dari Andrew Chen. Ketika kita meninggalkan keinginan egois kita dan memilih menjadi murid Kristus, pengorbanan kita akan menjadi bermakna dan berdampak bagi hidup orang lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup dalam iman memang tidak murah, tetapi ingat, Kristus selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang telah mati bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, penebusan-Mu sempurna bagi kami, penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan-Mu selama kami ada di dunia ini. Tuhan, tolong kami semua meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami, ini menjadi tertanam dan bahkan berbuah dalam hidup kami. Haleluya, amin.
Inilah akhir dari kebaktian Jumat Agung, hari yang istimewa, 7 April 2023. Saudara bersama dengan kami semua telah bersama-sama mengikuti kebaktian Jumat Agung. Saudara, sebelum saudara akan meninggalkan tempat ini dan menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan orang-orang terdekat dari saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih dan biarkanlah apa yang telah kami dapati di dalam Jumat Agung ini memberkati saudara sekaliannya. Sebelum kita akhiri, saudara-saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan dan berbahagialah saudara-saudara yang saat ini bisa bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian Jumat Agung ini. Bapa yang dalam sorga, terima kasih seberapa banyak kami yang telah mengikuti kebaktian ini Tuhan, dimanapun saja kami berada. Berkat-Mu senantiasa mengikuti kami, sehingga dengan demikian kemanapun kami akan pergi Tuhan, kami juga membawa berkat-Mu untuk dapat kami bagikan kepada banyak orang. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dengan demikian, kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Jumat Agung saudara-saudara, dan sampai jumpa pada hari Minggu ini kita akan mengikuti kebaktian Paskah. Tuhan Yesus memberkati.